Jangan ada yang kebijakan itu yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya, kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Gubernur Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi. Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik. Yang mereka sebut keuntungan 6 miliar itu sementara kita pegang sebagai klaim. Itu pun sangat memalukan buat Anies. Sudah heboh sampai disebut gubernur rasa presiden. Untungnya cuma ecek-ecek 6 miliar. Makin tampak bodoh kan? Sudah bayar ratusan miliar. Padahal di negara lain bisa dapat gratis. Sama Jakpro jadi kayak diakal-akali ya, agar fee yang ratusan miliar itu nggak masuk sebagai modal, agar bisa menyebut ada keuntungan dari Formula E. Padahal di analisa Indef itu dimasukkan. Kemana nasib uang rakyat Jakarta 560 miliar yang dibayarkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk komitmen fee Formula E? Nah, ini bagi saya agak aneh ini. Uang sebanyak itu gitu, ini seharusnya ditelisik secara detail kemana dan apakah itu ada berpotensi akan kembali atau tidak. DPR soroti kasus Anies, KPK sidak kediaman Anies hari ini. Dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Ketua KPK Firly Bahuri, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman, sempat mengkritisi penindakan korupsi KPK saat ini yang tajam ke lawan dan lembek ke kawan. Benny menilai saat ini ada kesan bahwa KPK juga dijadikan alat untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang. Menurut Benny, pendapat yang menyebut KPK sebagai alat politik untuk mentersangkakan seseorang harus dapat dibantah oleh Firly. Sebab ia berkaca pada Anies Baswedan yang bersinggungan dengan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan politik tadi. Misal Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa ini tidak akan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 2027 mungkin tidak ada isu ini, ujar Benny. Di samping itu, ia meminta adanya sistem operasional prosedur dari KPK dalam hal penanganan perkara, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan komisi anti rasuah itu. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah menempatkan sementara ex-direktur penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Roh Cahyanto di tim pengawasan dan evaluasi penanganan perkara korupsi di Gedung Pidana Khusus Kejagung. Menurut Febri, ada 2 jaksa ex-KPK yang kembali ke timnya di Kejagung untuk difungsikan sementara sebagai jaksa pengendali penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Iya betul, ada 2 itu yang dari KPK, Fitroh sama Kresno. Kita tempatkan mereka di Monef, itu mereka sebagai pengawas dan yang melakukan evaluasi kerja penyelidikan dan penyidikan korupsi maupun perkara-perkara pencucian uangnya, kata Febri saat dijumpai di Gedung Pidana Khusus Kejagung di Jakarta Kamis 9 Februari 2023. Anies jadi tersangka kasus korupsi Formula E. Benny Kaharman desak KPK. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman menyinggung soal isu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 9 Februari 2023. Menurut Benny,
Isu Anies bakal jadi tersangka kasus Formula E muncul antara memasuki pemilihan umum 2024 mendatang. Ini persoalan politik tadi, misal Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini akan akibat pemilu dalam waktu dekat. Kata Benny, legislator Partai Demokrat ini menuturkan bahwa isu Anies jadi tersangka kasus Formula E tak mungkin muncul apabila pemilu ditunda. Coba pemilu 2027 mungkin gak ada isu ini, ungkap Benny. Benny juga menyoroti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut dalam melakukan penindakan. Ini yang buat KPK jadi powerful, menakutkan. Kalau kewenangan pendidikan, survei-survei itu bisa-bisa saja. Tapi kata kunci KPK adalah penindakan. Tidak ada KPK tanpa penindakan, ucapnya. Kepada Firly Bahuri DKK, Benny lantas menanyakan proses KPK dalam melakukan penindakan dan sumber informasinya, apakah dari masyarakat atau badan pemeriksa keuangan atau aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, hal tersebut agar KPK tak terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan atau lembek ke teman, tapi tajam ke lawan, supaya tidak ada kesan tajam ke lawan, lembek ke teman, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijojanto atau BW menyebut ada upaya menjegal Anies Baswedan untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan umum 2024. Salah satunya lewat penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. BW menduga KPK telah menyebarkan kebohongan ihwal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK. Ada indikasi kebohongan yang secara sengaja ditebar dan disebarkan bahwa kehadiran 3 pimpinan KPK atas undangan BPK, tetapi informasi lain menyatakan pimpinan KPK sengaja datang ke BPK pasca dilakukan ekspos kasus Formula E di internal KPK. Kata BW lewat keterangan tertulis Kamis 26 Januari 2023. Dalam sejarah KPK, menurutnya tidak lazim apabila inisiatif ekspos justru berasal dari KPK. Terlebih belum ditemukannya alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Ditambah, tahapan pemeriksaan kasus Formula E baru sampai di tahap penyelidikan. Dari selentingan informasi yang didapatnya pula, BW menyebut pada waktu ekspos di BPK terjadi selisih paham antara pimpinan KPK yang hadir dengan jajaran penindakan, di mana Satgas Penyelidikan bersikeras atas 7 kali hasil ekspos yang menyimpulkan belum adanya cukup bukti untuk menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. BW turut menyinggung soal Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priyatoro yang dilakukan kepada Dewan Pengawas KPK. Dia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksakan ekspos terhadap Formula E. Selain itu, BW berujar Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain. Dia menyinggung soal adanya orang tidak dikenal mengirimkan sekantung penuh ular kobra terhadap ex-gubernur Banten yang berencana bertemu dengan Anies Baswedan.